Jika Qin Chen tidak menatapnya sepanjang waktu, bahkan dia mungkin tidak dapat mendeteksi tren kekuatan gelap ini untuk sesaat. Dengan keras, tubuh Mei Yaoqing melayang di udara, tidak dapat menangkap jejak apapun, auranya berkurang, dan dia jatuh ke tanah dengan ekspresi malu-malu, dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, tuanku." Gerakan itu seperti bunga yang akan dipetik. Dia sudah menembus ranah Dizun, betapa tidak bersemangatnya. "Kenapa berterima kasih padaku? Kultivasimu masih terlalu lemah, kemarilah." Ucap Qin Chen mengangkat tangannya. Tiba-tiba, Mei Yaoqing ditarik olehnya dan berbaring di pelukannya. Tubuhnya menempel erat dengannya, dan mereka sangat panas. Qin Chen tidak bergerak, tetapi dia meletakkan telapak tangannya di atas kepala Mei Yaoqing, dan dengan ledakan, kekuatan sihir bergulir langsung memasuki tubuh Mei Yaoqing. Nafas Mei Yaoqing sekali lagi meroket, dari awal Dizun hingga puncak Dizun, bahkan lebih tinggi. Selain itu, aura pohon iblis 10.000 dunia tiba-tiba memasuki lautan jiwa Mei Yaoqing. Dalam jiwa Mei Yaoqing, ada kekuatan gelap yang tak bisa dijelaskan bersembunyi, yang langsung ditemukan oleh pohon iblis 10.000 dunia. Kekuatan gelap tiba-tiba meletus, dan itu akan menerbangkan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia. Hancurkan, ucap Qin Chen mencibir di dalam hatinya, dan dengan mudah menghapus kekuatan kegelapan, tetapi hatinya menunjukkan sedikit keraguan. Kekuatan gelap ini seperti parasit, tersemat di jiwa Mei Yaoqing. "Kamu boleh pergi," ucap Qin Chen mendongak. Mei Yaoqing terbang karena keterkejutan Qin Chen. Sebuah jubah menutupi tubuhnya, yang membuat tubuh indah Mei Yaoqing tidak terlihat lagi. "Terima kasih tuanku," ucap Mei Yaoqing berlutut di tanah, seperti budak wanita. Dia menatap Qin Chen dengan mata jernih, seperti seorang pria sejati. Dia tidak tahu seperti apa rasanya. Dia merasa kehilangan di hatinya. "Bukankah aku cantik? Mengapa tuannya tidak meminta dirinya untuk melayani?" Selama tuannya berbicara, apapun yang ingin dilakukan, dia akan bersedia melakukannya. "Kenapa? Apakah ada hal lain?" ucap Qin Chen tidak bisa menahan cemberut ketika Mei Yaoqing belum pergi. "Ah, saya pergi," seru Mei Yaoqing, tidak berani tinggal lama, dan buru-buru berbalik. Setelah Mei Yaoqing pergi, Qin Chen memegang dagunya dan mengerutkan kening. Aneh, apa tujuan dari kekuatan gelap yang begitu tersembunyi ini? Apakah ada rahasia di dalamnya? Gumam Qin Chen merenung dalam diam, benda ini benar-benar aneh. Di tengah malam, Qin Chen berdiri di mansion Jenderal Iblis ketiga, menatap putaran bulan iblis di langit. Ini adalah hari kedua dia datang ke mansion Jenderal Iblis, tetapi dia akan berangkat besok ke Pulau Iblis Abadi. "Siapa?" ucap Qin Chen tiba-tiba berseru rendah, dan menoleh untuk melihat ke sudut tidak jauh. "Tuanku, ini bawahan." Suara ringan terdengar, diikuti seorang wanita keluar, itu adalah Mei Yaoqing. Tubuhnya lebih indah dan lembut di bawah sinar rembulan, dengan pesona unik dari klan iblis ilusi, seperti peri dalam lukisan itu. "Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" ucap Qin Chen dengan ringan. "Tuanku, saya tidak bisa tidur, jadi saya pergi jalan-jalan. Melihat bulan yang indah ini, saya memikirkan kampung halaman saya. Saya tidak bermaksud mengganggu tuanku. Saya harap Anda akan memaafkan saya," ucap Mei Yaoqing membungkuk dan memberi hormat dalam ketakutan, memperlihatkan sosok seputih salju yang gemetaran. Karena tidak disengaja, itu menambahkan sentuhan kelembutan dan rasa kasihan. "Bangunlah," kata Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba kekuatan tak terlihat mengangkat Mei Yaoqing. Qin Chen merenung sejenak dan berkata, "Mei Yaoqing, kamu dan aku adalah kenalan. Besok, aku mungkin akan meninggalkan Pulau Hati Batu Hitam, dan pergi bersama Raja Iblis ke Pulau Iblis Abadi." Ekspresi Mei Yaoqing mandek, dan dia berkata dengan gemetar, "Kapan Anda akan kembali, tuanku?" "Aku tidak tahu, mungkin aku tidak akan kembali," kata Qin Chen dengan tenang. Dia datang ke dunia iblis bukan untuk lautan dewa iblis kekacauan, tetapi demi mencari pemikiran. Namun, dia tidak bisa tampil terlalu tiba-tiba dan tidak memiliki dasar, yang membuatnya dicurigai oleh iblis yang kuat. Dia harus memiliki identitas yang dapat bertahan dari pengawasan, dan laut dewa iblis yang kacau balau ini, yang telah tersebar dan diolah, memberinya kesempatan ini.
Itu sebabnya dia menjadi Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam, dan tinggal di sini. Kalau tidak, dia tidak akan membuang-buang waktunya di sini. Dan garis ini keluar, dia khawatir tidak akan kembali lagi nanti. Mata Mei Yaoqing tiba-tiba meredup, dan kata-kata Qin Chen sepertinya membuatnya merenung. Mei Yaoqing tidak tahu sikapnya terhadap Qin Chen. Ketika dia pertama kali bertemu Qin Chen, dia takut Qin Chen akan memperbudaknya. Tapi sekarang, setelah menjadi bawahan Qin Chen, hari-hari ini adalah waktu yang paling santai dan bahagia baginya. Tapi semua ini, begitu singkat, begitu cepat berakhir. Tuanku, maukah Anda membawa saya pergi? Ucap Mei Yaoqing berkata dengan suara bergetar. Untuk beberapa alasan, dia ingin mengikuti Qin Chen. Qin Chen terdiam sesaat, kemudian dia berkata, dengan kekuatanmu saat ini, cukup untuk duduk di mansion Jenderal Iblis ketiga ini. Apalagi, aku akan meninggalkan barang-barang di mansion Jenderal Iblis ketiga untuk kamu jaga. Selama tempat ini masih di bawah kekuasaan Raja Iblis Batu Hitam, tidak ada yang berani menargetkanmu. Qin Chen mengangkat tangannya dan bersenandung. Mei Yaoqing memiliki batasan jiwa dalam pikirannya, dan Qin Chen langsung mengangkatnya. Mulai saat ini, kamu bebas. Mau tinggal atau pergi, itu kebebasanmu. Kata Qin Chen dengan ringan. Mei Yaoqing terdiam sesaat, mengetahui bahwa Qin Chen serius, dia mengangguk. Hatinya canggung, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Dia melihat sosok Qin Chen yang berbalik dan pergi, dan sosok itu perlahan menghilang. Mata Mei Yaoqing sedikit basah. Saat ini, dia memiliki perasaan di hatinya, dan mungkin dia akan bertemu dengan tuannya di masa depan. Dia tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Pria yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya ini ada di hatinya, tetapi meteor itu bersifat umum, dan tiba-tiba menghilang. Keesokan paginya, Qin Chen menerima perintah dari Raja Iblis Batu Hitam dan datang ke mansion Raja Iblis. Pada saat ini, di luar mansion Raja Iblis, 9 Jenderal Iblis besar telah berkumpul lagi. Sekelompok orang memasuki mansion Raja Iblis di bawah kepemimpinan pelayan iblis. Ayo pergi, kata Raja Iblis Batu Hitam berdiri di halaman, postur tubuhnya masih menawan dan pucat. Setelah berbicara, dan sekelompok pergi ke langit dan menghilang di Pulau Hati Iblis Batu Hitam. Di atas Pulau Iblis Abadi, sekelompok orang kuat berjalan di udara, itu adalah Qin Chen dan kelompoknya. Haha, aku datang ke Pulau Iblis Abadi lagi. Terakhir kali aku datang, sepertinya 3000 tahun yang lalu. Pulau Iblis Abadi ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Masih banyak orang, ucap Jenderal Iblis itu berkata dengan bersemangat. Qin Chen melihat ke bawah, dan benar saja, ada begitu banyak iblis yang kuat di Pulau Iblis Abadi, lebih dari 100 kali lebih banyak dari Pulau Hati Iblis Batu Hitam. Dan jumlah orang yang kuat sama sekali berbeda. Konferensi Pulau Iblis Abadi, Anda harus berhati-hati, setiap pertemuan Pulau Abadi adalah kesempatan untuk menaiki tangga, kita juga harus menjadi tujuan orang lain. Kata Raja Iblis Batu Hitam dengan nada dingin. Jangan khawatir, Tuan Iblis. Kami akan melakukan yang terbaik dan berjuang untuk Anda. Ucap Jenderal Iblis kedua dengan ekspresi tegas, dan semangat juang Jenderal Iblis lainnya mendidih. Hahaha, Raja Iblis Batu Hitam, apakah kamu tahu bahwa kamu akan kehilangan posisimu di konferensi Pulau Abadi ini, jadi kamu memobilisasi. Pada saat ini, tawa konyol tiba-tiba bergema, dan dari langit yang jauh, sekelompok orang kuat datang mengendalikan kereta. Kereta itu digerakkan oleh 3 Warcraft laut. Ketiga Warcraft laut ini memiliki nafas yang luar biasa. Sepanjang jalan, mereka meledakkan ki iblis yang mengerikan dan berjalan di langit, seperti Kaisar Iblis yang datang dan berjalan di langit. Mereka sangat bermartabat. Ketiga Warcraft laut ini, seperti naga iblis hitam, meledakkan ki iblis kemana-mana, tampaknya pendatang itu tidak baik. Dan di atas kereta, ada seorang pria parubaya dengan mahkota, mengenakan baju besi dan memegang tombak iblis. Dia penuh dengan kekuatan iblis. Aura pembunuh ini menyebabkan semua Jenderal Iblis kecuali Qin Chen, mereka melihat dengan ekspresi serius dan wajah pucat. Melihat Raja Iblis ini, mata Raja Iblis Batu Hitam mekar dengan cahaya dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, jelas dia mengenal pihak lain. Ayo pergi, ucap Raja Iblis Batu Hitam terlalu malas untuk memperhatikan satu sama lain.
Dia berbalik dan ingin pergi. Hahaha, Raja Iblis Batu Hitam, kenapa repot-repot pergi begitu cemas? Kenapa? Apakah kamu sedikit malu saat melihat Raja Iblis ini? Ucap Raja Iblis Parubaya yang kuat tertawa, berdiri di atas kereta, dan tiba-tiba, Ki Iblis yang lebih mengerikan menyerbu ke langit. Hahaha, di belakang salah satu iblis yang kuat ini, banyak dari mereka tertawa terbahak-bahak, satu persatu memandangi Raja Iblis Batu Hitam, dengan wajah pelecehan. Iblis Suejiao, jaga mulutmu yang bau. Ucap Raja Iblis Batu Hitam berubah warna, berteriak keras, dan menggelegar, dan ada kekuatan iblis yang mengerikan mekar di tubuhnya. Siapa orang ini? Pada saat ini, Qin Chen mengerutkan kening dan berseru. Jenderal Iblis kedua di sebelahnya berkata, Jenderal Iblis pertama, orang ini adalah Raja Iblis Suejiao, dan orang ini menduduki peringkat ke-12 di antara 18 Raja Iblis di sesi sebelumnya. Pernah mengejar Lord Blackstone, tapi dia ditolak oleh Lord Blackstone, jadi dia sangat tidak puas dan berulang kali mencari masalah dengan Lord Blackstone. Oh, apakah mereka masih mengejarnya? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Jenderal Iblis kedua berkata pelan, saya tidak bisa menjawab itu. Di sisi lain, ketika Suejiao melihat bahwa Blackstone marah dan tertekan, dia tertawa dan berkata, Blackstone, kamu sangat cantik bahkan ketika kamu sedang marah. Kamu benar-benar wanita idamanku. Namun, kali ini, aku mendengar bahwa banyak orang kuat telah lahir di wilayah laut ini selama bertahun-tahun. Blackstone, kamu hanya peringkat Raja Iblis ke-16. Pertemuan Pulau Iblis Abadi kali ini pasti berbahaya. Lebih baik ikuti aku dan putuskan untuk menjadi wanitaku, aku pasti akan melindungimu. Hahaha, Tuan Raja Iblis Batu Hitam, lebih baik Anda mengikuti Tuan Suejiao. Gagaga, Tuanku Suejiao adalah peringkat iblis ke-12, dia kuat dan menjulang tinggi. Jika kamu mengikutinya, kamu akan memiliki kamar pengantin malam ini, dan menikmati sumsumnya. Petik 2. Hahaha. Jie. Di belakang Raja Iblis Suejiao, sekelompok pria kuat semuanya tertawa terbahak-bahak. Kalian, teriak Raja Iblis Batu Hitam menjadi marah karena malu, dan kekuatan iblis yang mengerikan dari Tianzun tersapu keluar dari tubuhnya. Kekosongan bergetar, dan cahaya iblis yang mengerikan tiba-tiba mekar, menekan sekelompok jenderal iblis di bawah komando Raja Iblis Suejiao yang jauh. Tapi sebelum cahaya iblis jatuh, Raja Iblis Suejiao mendengus dan melangkah maju. Cahaya ajaib yang keluar dari Raja Iblis Batu Hitam langsung dihamburkan oleh Raja Iblis Suejiao. Blackstone, kenapa, sebelum pertemuan Pulau Abadi, apakah kamu ingin berlatih denganku di sini? Ucap Raja Iblis Suejiao mendengus, dan tidak ada rasa takut di matanya. Dia adalah Raja Iblis ke-12, dan dalam hal kekuatan, dia jauh di atas Raja Iblis Batu Hitam, dan tentu saja dia tidak takut pada lawan. Hahaha, Tuan Suejiao, Raja Iblis Batu Hitam seharusnya ingin bereksperimen, jadi dia tidak bisa menahan amarah, ketika dia mengenal kehebatan Tuan Suejiao, dia akan sangat bahagia dan tidak sabar menunggu. Di belakang Raja Iblis Suejiao, seorang jenderal iblis dengan bulu di tubuhnya tertawa terbahak-bahak. Matanya menyipit, menunjukkan warna yang sangat cabul, dan dia tertawa mesum. Mata Raja Iblis Batu Hitam meledak menjadi cahaya dingin, dan kata-kata orang-orang ini terlalu kotor. Kamu, berani menghina Lord Blackstone, mencari kematian. Teriak Jenderal Iblis kedua mau tidak mau terlihat marah. Dengan raungan, armornya meledak dengan kekuatan iblis, dan sebuah tombak iblis muncul di tangannya. Cahaya sihir hitam menyalakan tombak iblis, dan dengan kekuatan rune yang mengerikan, dia menembak Jenderal Iblis berbulu itu seperti kilat. Tombak iblis menembus langit, memancarkan niat membunuh yang luas, seperti lautan luas, membanjiri langit. Melihat hal ini, para Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Suejiao segera mendengus dingin dan mengangkat tangan mereka, yang membuat banyak Jenderal Iblis di belakang Suejiao mundur satu demi satu, dengan cibiran di wajah mereka, dan melangkah maju. Dengan ledakan, cahaya iblis dari ribuan bulu membubung ke langit, dan setiap bulu, seperti pedang iblis, menembus langit dan menebas lautan tombak iblis yang seperti kilat. Dengan ledakan, tombak iblis yang ditampilkan oleh Jenderal Iblis kedua tiba-tiba hancur, dan lautan energi iblis yang luas langsung terkoyak, dan tampaknya rapuh untuk menahan pukulan. Nafas yang ganas dan mengerikan datang,
yang membuat Jenderal Iblis kedua mengerang, mundur, wajahnya memutih, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Jenderal Iblis lainnya di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam semuanya berubah warna. Sebelum kedatangan Qin Chen, Hei Feng, Jenderal Iblis kedua, adalah Jenderal Iblis pertama dari Pulau Hati Iblis Batu Hitam. Dia hanya selangkah lagi dari Tianzun. Kekuatannya telah meyakinkan Jenderal Iblis lainnya. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Sui Jiao, yang membuat semua orang berubah warna. Huff, kamu akan mati. Jenderal Iblis itu mencibir dan mengangkat tangan kanannya. Pedang berbulu hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Pedang memamerkan kekuatan mereka dan dengan cepat berubah menjadi susunan pedang yang tak tertandingi, menebas Jenderal Iblis Hei Feng. Dengan pukulan ini, kekosongan di penjara, dan Jenderal Iblis Hei Feng akan dikunci sepenuhnya oleh ratusan juta pedang iblis. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat pedang iblis menebasnya, mencoba menghancurkannya berkeping-keping. Setelah melihat ini, wajah Raja Iblis Batu Hitam berubah sedikit, dan dia berteriak dengan marah, lancang. Dia melangkah keluar, mencoba menghentikan lawan, tetapi sosoknya baru saja bergerak, dan Raja Iblis berdarah, Sui Jiao, juga mengguncang tubuhnya, meraung, dan suara nyanyian naga bergema, dan sosok Raja Iblis berdarah itu tiba-tiba muncul, dan tekanan mengerikan dari Tianzun tiba-tiba tersapu. Raja Iblis Sui Jiao menghentikan Raja Iblis Batu Hitam, dan berkata sambil tersenyum, Blackstone, kamu dan aku adalah klan iblis, kita akan bertarung di bawah komando Raja Iblis Abadi, ini bukan waktu yang tepat untuk kita bukan. Ucap Raja Iblis Sui Jiao, Jenderal Iblis Hei Feng, selalu menjadi jenderal pertamamu, dan Jenderal Iblis Bulu Hitam juga merupakan Jenderal Iblis pertamaku. Duel di antara mereka dapat dianggap sebagai pemanasan sebelum konferensi Pulau Iblis Abadi. Bagaimana menurutmu, kamu? Ucap Raja Iblis Batu Hitam marah, matanya dingin, di mana Jenderal Iblis Hei Feng ini melakukan pemanasan. Ini jelas untuk membunuh Jenderal Iblis Hei Feng di sini, jika Jenderal Iblis Hei Feng tidak dapat menahannya, maka dia pasti dalam bahaya, tidak hanya kalah, tetapi bahkan sekarat. Kemudian dia melihat pedang berbulu hitam itu ditebas, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Jenderal Iblis Hei Feng. Dengan keras, dia terkejut terbang keluar, dan darah iblis melonjak. Jenderal Iblis berbulu hitam mengumpulkan semua bulu hitam di tubuhnya dan mengubahnya menjadi pedang iblis di seluruh langit, dan menebasnya dengan gila-gilaan ke Jenderal Iblis Hei Feng. Jenderal Iblis Hei Feng, hati-hati! Teriak para Jenderal Iblis lainnya ketakutan dan ingin membantu, tetapi kekuatan pedang iblis itu begitu mengerikan, dengan kultivasi mereka, jika mereka bergerak, mereka takut akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan Raja Iblis Batu Hitam dihentikan oleh Raja Iblis Sui Jiao, tidak dapat campur tangan sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan pedang iblis ditebas. Melihat bahwa Jenderal Iblis Hei Feng hendak dihantam oleh pedang iblis dalam sekejap, sesosok tiba-tiba muncul di depan Jenderal Iblis Hei Feng. Dia mengubah tangannya menjadi pedang dan memotongnya. Dalam kehampaan, pedang palem hitam pekat muncul melonjak ke langit, meluncur, dan langsung bertabrakan dengan pedang raksasa bulu iblis. Kemudian terdengar ledakan, dampak mengerikan langsung menyapunya. Pedang iblis berbulu hitam terbelah menjadi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Energi iblis melonjak, dan Jenderal Iblis Bulu Hitam mundur beberapa langkah dalam sekejap, melihat ke depan dengan heran. Raja Iblis Sui Jiao dan Jenderal Iblis lainnya di bawah komandonya juga menoleh dengan kaget. Seseorang benar-benar memblokir pukulan dari Jenderal Iblis Bulu Hitam. Di sisi lain, banyak jenderal di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam menunjukkan ekstasi. Orang ini bukan orang lain, itu adalah Qin Chen, Tuan Jenderal Iblis pertama. Gumam Jenderal Iblis Hei Feng bersemangat. Mereka hampir lupa bahwa Jenderal Iblis pertama dari Pulau Hati Iblis Batu Hitam bukan lagi Jenderal Iblis Hei Feng, melainkan Qin Chen. Tatapan Raja Iblis Sui Jiao memadat, menatap Qin Chen dengan dingin, dan sesaat kemudian, niat membunuh yang mengerikan menyebar. Blackstone, kapan kamu memiliki master seperti itu? Dia bisa menghentikan Jenderal Iblis pertama di bawah komandonya, Iblis Bulu Hitam. Kekuatannya tidak kecil. Magic Chen, ucap Raja Iblis Batu Hitam juga sangat senang.
Dia bahkan mengertakkan gigi dan berkata, bunuh Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Sue Jiao itu untukku. Hanya dengan dia, ucap Jenderal Iblis Bulu Hitam memadatkan pandangannya, dengan darah mekar, maju selangkah, dan hendak melakukannya. Tapi Qin Chen menguap dan berkata, Lord Blackstone, bolehkah membunuh orang sembarangan di Pulau Iblis Abadi? Kita sudah menempuh perjalanan yang begitu jauh. Sebaiknya kita tidak berkelahi. Lebih baik kita mencari tempat untuk beristirahat dulu. Dengan perkataan itu, banyak Jenderal Iblis tampak konyol. Jenderal Iblis ini tidak mematuhi perintah Raja Iblis Batu Hitam. Blackstone, sepertinya dia tidak mendengarkan perintahmu. Ucap Raja Iblis Sue Jiao tertegun sejenak, dan segera tertawa terbahak-bahak. Kamu, ucap Raja Iblis Batu Hitam menjadi marah karena malu. Tuan Sue Jiao, biarkan bawahanmu membunuh orang ini dan bantu dia untuk bersenang-senang. Ucap Jenderal Iblis Bulu Hitam mendengus dingin. Di tubuhnya, cahaya darah mekar, dan pola rahasia warna darah yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyatu dengan bulunya. Di langit, gumpalan hitam darah tiba-tiba muncul, berubah menjadi pedang iblis hitam darah, dan meledak menjadi momentum yang mengguncang langit. Kekuatan pedang iblis ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dengan hembusan nafas Tianzun yang mengerikan. Nak, matilah, ucap Jenderal Iblis Bulu Hitam akan dengan dingin, dan pedang hitam berdarah menebas ke arah Qin Chen. Melihat pedang iblis ini akan menyerang di Qin Chen. Tiba-tiba, siapa yang berani menjadi liar di Pulau Iblis Abadi ini? Di kejauhan, beberapa sosok menjulang tinggi tiba-tiba menyerang dan langsung muncul di sini. Ini adalah orang-orang kuat yang mengenakan baju besi hitam dan perak. Di antara mereka, pemimpinnya bertubuh besar dan bersisik di tubuhnya. Kekuatan iblis melonjak ke langit. Begitu dia muncul, nafas Tianzun yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Ketika dia muncul, dia meninju Jenderal Iblis berbulu hitam itu dengan marah. Pedang hitam berdarah yang dipadatkan oleh Jenderal Iblis Bulu Hitam langsung meledak di bawah kekuatan tinju yang mengerikan ini, dan pecahan kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya terciprat, dan Jenderal Iblis Bulu Hitam mundur, mendengus, dan sudut mulutnya tiba-tiba meluap aliran darah. Raja Iblis Naga Darah dan Raja Iblis Batu Hitam, kalian berdua cukup berani untuk menjadi liar di Pulau Iblis Abadi. Apakah kalian tidak takut dihukum oleh Raja Iblis Abadi? Ucap Tianzun klan iblis yang kekar menerbangkan Jenderal Iblis Bulu Hitam dengan tinjunya, lalu menatap Raja Iblis Batu Hitam dan Raja Iblis Sue Jiao dengan mata dingin. Melihat orang ini, Raja Iblis Batu Hitam dan wajah Raja Iblis Sue Jiao sedikit berubah, dan keduanya langsung terpisah dari konfrontasi, dan mereka melengkungkan tangan ke Tianzun yang kekar. Raja Iblis Batu Hitam melengkungkan tangannya dan berkata, ternyata itu adalah pemimpin alun-alun kuno. Anda tidak tahu sesuatu. Saya tidak ingin melakukannya di Pulau Iblis Abadi, tapi Raja Iblis Sue Jiao telah melakukan sesuatu yang sembrono untuk melanggar aturan Pulau Abadi. Saya hanya bisa menemaninya, ucap Raja Iblis Batu Hitam dengan suara yang dalam. Hahaha, Blackstone, ini hanya bercanda. Ucap Raja Iblis Sue Jiao melengkungkan tangannya ke pemimpin alun-alun kuno dan berkata sambil tersenyum, Komandan alun-alun kuno, ini tidak terlalu serius. Pertemuan Pulau Abadi akan segera dibuka. Saya baru saja bertemu dengan Raja Iblis Batu Hitam, jadi saya melakukan pertarungan pemanasan. Pemimpin alun-alun kuno adalah komandan penjaga iblis dari Pulau Iblis Abadi. Di lautan Dewa Iblis Kekacauan, ada beberapa master lain di bawah komando Raja Iblis selain 18 Raja Iblis. Para master ini tidak dapat berperan sebagai Raja Iblis, dan beberapa akan pergi dari sini dan pergi ke wilayah Laut Iblis lainnya untuk mencari peluang menjadi Raja Iblis. Beberapa akan tinggal dan menjadi Jenderal Iblis di bawah komando beberapa Raja Iblis top. Dan pemimpin alun-alun kuno ini adalah komandan penjaga iblis tingkat Tianzun di Pulau Iblis Abadi. Biasanya, master seperti Sue Jiao dan Blackstone sama sekali tidak takut satu sama lain. Namun, mereka juga pemimpin penjaga iblis dari Pulau Iblis Abadi. Mereka milik orang-orang di bawah komando Raja Iblis Abadi, dan tentu saja mereka tidak akan mudah menyinggung satu sama lain. Kamu bisa bersaing satu sama lain. Tidak peduli bagaimana kamu bertarung, aku tidak akan bertanggung jawab. Namun, ini adalah Pulau Iblis Abadi, dan pertemuan Pulau Abadi akan segera diadakan. Kuharap kalian berdua akan menahan bawahanmu dan tetap diam.
Ketika berita ini sampai ke Raja Iblis Abadi akan marah. Jangan salahkan komandan ini karena tidak mengingatkanmu, kata Komandan Gufang bersenandung dingin. Ayo pergi. Suara itu jatuh, dia bersama penjaga iblis Pulau Abadi di belakangnya, langsung berbalik, menghilang dari cakrawala. Blackstone, kamu beruntung hari ini. Kembali dan pikirkanlah, bagaimana kamu bisa berjanji padaku. Jika tidak, pada pertemuan Pulau Abadi berikutnya, ucap Raja Iblis Suejiao tersenyum, kembali ke keretanya dan pergi bersama sekelompok bawahannya. Sebelum mereka pergi, Jenderal Iblis Bulu Hitam menatap Qin Chen dengan dingin. Kemudian dia menggerak-gerakkan tangan kanannya pada lehernya dan tersenyum mengejek. Qin Chen menguap saat melihat itu. Membosankan, melihat bagian belakang Raja Iblis Suejiao. Dan rombongannya pergi, mata Qin Chen bersinar dengan cahaya dingin. Benar-benar berpikir bahwa dia tidak bisa membunuh Jenderal Iblis Bulu Hitam. Itu konyol. Menunggu Raja Iblis Suejiao pergi, dan pemandangan kembali tenang. Magic Chen, aku memintamu untuk membunuh orang itu sebelumnya. Mengapa kamu tidak melakukannya? Ucap Raja Iblis Batu Hitam datang ke Qin Chen, dan dia menjadi marah. Di samping, Jenderal Iblis Hei Feng dan yang lainnya juga berkumpul, dan menatap Qin Chen dengan wajah bingung. Meskipun mereka tidak tahu apakah Qin Chen bisa membunuh Jenderal Iblis Bulu Hitam di bawah komando Raja Iblis Suejiao, mereka memiliki setidaknya satu pertempuran. Tapi sebelumnya, Qin Chen tidak berbuat banyak. Qin Chen tersenyum dan berkata, Lord Blackstone, Jenderal Iblis Bulu Hitam terlalu kuat. Saya mungkin bukan lawannya, jadi saya sengaja tidak menembak. Benarkah itu? Bukankah kamu berpura-pura tak terkalahkan di antara para Jenderal Iblis? Ucap Raja Iblis Batu Hitam dengan dingin mendengus. Qin Das menyentuh hidungnya dan berkata, ketika saatnya untuk menjadi tak terkalahkan, secara alami akan tak terkalahkan. Selain itu, ini adalah Pulau Iblis Abadi. Selalu diperlukan untuk memberikan wajah kepada Raja Iblis Abadi, jadi saya tidak menuruti Anda sebelumnya. Raja Iblis Batu Hitam mendengus, menatap Qin Chen dan berkata, apakah kamu sudah merasa bahwa komandan lapangan kuno ada di samping? Itu sebabnya kamu sengaja tidak melakukannya. Qin Chen tertegun. Gadis kecil ini sangat cerdas. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, hehe, bahkan Anda tidak dapat melihat kedatangan pemimpin Fang kuno sebelumnya. Bagaimana bawahan iblis bisa merasakannya? Raja Iblis Batu Hitam memandang Qin Chen dengan curiga, dan dengan dingin mendengus, teruslah berpura-pura, tidak peduli apa alasan yang tidak kamu katakan sebelumnya, kamu harus membunuh orang itu untukku di konferensi Pulau Iblis ini, jika tidak, aku akan memintamu untuk pergi. Kata Raja Iblis Batu Hitam memimpin untuk pergi. Qin Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dan sekelompok orang segera mengikuti Raja Iblis Batu Hitam dan pergi.